Halo guys, balik lagi sama gua di sini. Jadi hari ini tuh adalah hari yang cukup gua tunggu-tunggu ya. Dimana hari ini tuh gua mau mulai touring lumayan jauh. Jadi touring kali ini tuh gua mau pergi ke Lombok bareng sama teman-teman yang lain. Jadi ini kita tuh sedang menuju apa namanya? Titik kumpul dulu ya, titik kumpul. Kita regroup dulu. Nanti juga ada apa namanya? Ada acara pelepasan dari teman-teman yang gak ikut touring, pelepasan ke teman-teman yang touring. Gua itu sekarang touringnya bareng anak-anak di Mons ya, Depok Max Owner. Cukup rame ya ke Lombok ini, meskipun ada beberapa teman-teman Depok Max Owner tuh yang udah beberapa kali ke Bali dan ke Lombok. Total itu ada 20 orang. 20 orang itu 20 orang apa 25 orang ya? 20 orang deh. 25 orang itu yang ridingnya 15 orang. Kalau semuanya jadi ya, kalau ada yang nggak jadi mungkin berkurang beberapa orang. Yang riding dari Jakarta sampai Lombok itu ada 15 orang, yang towing ke Pasuruan itu ada 5 orang, yang towing sampai Bali itu ada 5 orang juga kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. Jadi touring ini tuh adalah touring agenda Depok Max Owner. Touring agenda Depok Max Owner yang pertama di tahun 2025 ini. Touringnya langsung ke Lombok. Nanti ada beberapa agenda lagi untuk teman-teman Depok Max Owner ini untuk touring ke beberapa daerah di Indonesia juga. Nah kebetulan gue ikutnya yang ke Lombok ini. Cukup excited karena pertama gue belum pernah jalan jauh, ini baru pertama kali gue touring jauh ya, keluar dari Pulau Jawa. Aduh. Terus agenda touring ini tuh kita alhamdulillahnya, Depok Max Owner alhamdulillahnya disponsorin juga sama My Pertamina. Baik itu My Pertamina Lubrikan ataupun My Pertamina ID ya untuk bahan bakarnya. Jadi kita full disupport sama My Pertamina. Alhamdulillah banget, terima kasih My Pertamina atas supportnya. Dan terima kasih kepada teman-teman Depok Max Owner untuk kesempatan touringnya. Nanti kita sampai Bali itu rencananya tanggal 29 kalau nggak salah. Tanggal 29 nanti kita join sama Bali Max Owner. Dari 29 kita lanjut lagi nyebrang ke Lombok. Nah di Lombok itu nanti ada beberapa kegiatan juga yang akan teman-teman Depok Max Owner dan My Pertamina lakuin. Ya jadi kalau kalian penasaran juga, ikutin aja lah ya biar seru. Ini persiapan touring ini tuh gue lumayan cukup lama ya. Jadi agenda touring ini tuh sudah direncanakan dari akhir 2024 sama teman-teman Depok Max Owner. Baru muncul itinerary-nya itu di awal Januari deh kalau nggak salah ya.
apa akhir Desember awal Januari kalau nggak salah ingat. Persiapannya yang pertama pasti fisik ya, fisiknya harus siap karena ridingnya bakalan lumayan lama di jalan. Yang kedua budget lah ya, kita persiapin budget. Yang ketiga persiapin perangkat-perangkat suportif untuk kita melaksanakan touring ini. Contohnya ya motor kita persiapin, riding gears ya. Riding gears itu karena di Depok Max Owner itu wajib full riding gear meskipun kita pakainya Matic, tapi kita tetap wajib jalan itu pakai full face, jaket protektor, glove, celana protektor, sama sepatu yang di atas mata kaki. Cukup proper sih ya, maksudnya tuh mereka concern sama keselamatan. Jadi touring bukan cuma seneng-senengnya doang, tapi tidak mengindahkan keselamatan bagi penggunanya. Itu sangat-sangat apa ya, resiko lah ya. Karena kan namanya touring, kita di jalan kadang-kadang bisa lebih dari 10 jam, itu resikonya lumayan besar, kayak amit-amit terjadi apa-apa lah di jalan. Nah, persiapannya itu ya kita mempersiapkan sebaik mungkin dengan cara ya kita pakai apa namanya, pakai apparel yang cukup safety juga. Kita ini tuh titik kumpulnya ada di SPBU Koko Kalimalang, Coco apa Koko. Kita tikumnya ada di sana. Nanti kita ketemu sama teman-teman Depok Max Owner yang lain. Di jadwal sih jam 8 ya, sekarang jam 7.37. Nanti di sana gue ketemu sama King Rookie juga. Kebetulan King Rookie ikut juga di touring ini. Tapi dia emang selalu ikut sih kalau touring-touring jauh. Cuman lucunya gue kenal King Rookie itu lumayan lama lah, dari zaman dulu NR. Sempet lama juga nggak riding bareng, tiba-tiba ketemunya di sini lagi gitu. Nah ini kita plannya itu mau ke Cempaka Putih dulu, ketemu sama Wan Gabut ya. Nanti bareng Wan Gabut ke Tikum. Terus kalau misalkan ada teman-teman yang nanya preparation di motor untuk touring jarak jauh itu apa aja sih bang? Yang terpenting itu motor kondisi sehat ya. Kondisi sehat itu maksudnya secara kasat mata itu dari motornya nggak keluar asap putih kayak motor depan ini. Karena kalau keluar asap putih kayak gini otomatis ada masalah di sektor permesinan. Yang pertama dilakuin itu adalah pergantian oli. Wajib itu. Wajib, kenapa gue bilang wajib? Karena touring itu kan riding selama berjam-jam tanpa berhenti, terus jaraknya juga lumayan jauh. Jadi wajib diganti oli sebelum pemberangkatan. Tapi misalkan oli gue baru 500 ya, kalau 500 jangan dulu. Tapi kalau misalkan udah nyentuh 1000 atau enggak mepet-mepet 800 lah ya, 800 itu mendingan lu ganti aja olinya. Lebih baik kita nyari aman daripada nyari masalah lah di jalan. Kalau misalkan motor Matic ya CVT dicek, siapa tahu rollernya udah peang, fan beltnya udah retak, kampas ganda. Kalau motor kopling ya yang dicek itu biasanya rantai ya. Rantai itu kalau misalkan udah kendor ya dilakukan pergantian rantainya.
Yang kedua itu ban, karena satu-satunya yang kontak antara motor dan aspal itu ya perantaranya ban gitu. Ban itu yang menentukan kita jalannya enak apa enggak. Kalau misalkan ban udah botak ya mending diganti. Terus kalau misalkan bilang ya touring tuh biayanya mahal dong, nggak mahal sih sebenarnya, nggak harus pakai yang mahal, pakai yang cukup lah, yang cukup tapi aman gitu. Terus kalau misalkan selanjutnya apa aja yang dicek lagi, kampas rem. Kampas rem itu mesti dicek. Kalau misalkan udah tipis ya mending diganti. Selanjutnya itu kalau motor radiator, mungkin kalau umur umur radiatornya, umur air radiatornya itu udah 6 bulanan, kuras sih saran gua. Kuras. Itu nggak wajib ya, maksudnya tuh kalau kalau jadi yang wajib itu oli, ban sama apa tadi, rantai lah, CVT lah ya, dicek itu. Nah terus yang lainnya itu kalau misalkan minyak rem itu kalau misalkan udah 1 tahun ya mending kuras sebenarnya, karena mau gimana pun minyak rem pasti berkerak. Jadi cari aman mending dikuras kalau udah 1 tahun, apalagi kalau misalkan mau jalan jauh. Nah, kalau misalkan di bawah 1 tahun ya nggak usah. eh Hal yang lainnya itu mungkin kaki-kaki ya, sektor kaki-kaki, shock breaker. Kalau misalkan shocknya udah mati, either di ribon ulang atau biasanya sih solusi termurah ribon ulang ya. Solusi yang lumayan ngerogoh kocek ganti shock breakernya. Kalau shock breaker belakang, kalau shock breaker depan itu cuma di ribon aja sih. Nah pas jalan juga ada lagi yang mesti dicek. Misal nih kayak gue nih mau jalan nanti, kita ngecek tekanan angin. Jangan sampai kita jalan itu tekanan angin kita itu di bawah standar. Karena setiap motor itu ada tekanan standarnya berapa bar gitu ya. Kayak kalau X-Max itu kalau ukuran ban standarnya itu depan tuh 29, belakang 33. Kadang-kadang sebagai gua pun ya, sebagai pengguna motor, kadang-kadang tuh suka nggak ngeh kalau ban itu, kalau ban itu dia sedikit sedikit demi sedikit itu dia ngempesin. Jadi tetap harus dicek ya, sebelum berangkat itu harus dicek lagi tekanan anginnya. Karena efeknya itu kalau tekanan angin kurang, efeknya itu motor akan agak susah belok. Handlingnya agak aneh deh kalau misalkan tekanan angin kurang itu. Kalau kayak X-Max ini, kalau misalkan ban depan kurang angin tuh beloknya berat banget stang. Jadi better dicek lagi tekanan angin. Sekalian lah ngecek 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 kalau ada misalkan ada bocor atau apa ya. Gampang kok caranya, di rumah juga bisa. Tinggal siapin air sabunnya yang banyak, puterin, diolesin deh. Kalau misalnya ada gelembung-gelembung berarti ada bocor tipis, itu harus segera ditambal. Nah kita udah mau sampai nih guys, sampai ke Tikum. Mana ya, ke depan lah.
Oke.